Halo semuanya, pada materi kali ini, kita akan membuat transaksi penjualan dengan PPN exclude sebesar 11%. Penjualan ini akan membahas dua pembahasan, yaitu penjualan dengan menggunakan pesanan penjualan dan penjualan tanpa menggunakan pesanan penjualan. Sebelum kita lanjut, yuk simak pembahasan berikut ini. Transaksi penjualan adalah proses pencatatan penjualan barang kepada pelanggan atau konsumen. Pencatatan penjualan ini akan secara otomatis mengurangi stok item barang dagangan. Dan untuk pada materi kali ini akan contohkan transaksi penjualan barang secara kredit, sehingga akan mengakibatkan adanya piutang dagang perusahaan. Penjualan PPN exclude artinya, harga barang yang kita jual belum berikut pajak. Misalnya, harga barang adalah 1 juta, maka DPP-nya adalah 1 juta, dan nilai pajak exclude 11% adalah 110.000 yang didapatkan dari 11% dikali dengan nilai belanja yang belum termasuk PPN. Nah, jadinya nilai barangnya menjadi 1.100.000. Seperti pada video sebelumnya, di sini saya sudah mencatat data-data pesanan sebelumnya yang sudah pelanggan beli. Nah, di sini terdapat pesanan penjualan dengan tanggal transaksi pesanannya adalah tanggal 20 dan tanggal pengiriman adalah tanggal 21. Karena sekarang merupakan tanggal 21, maka dari itu kita akan lakukan penjualan kepada pelanggan bernama Grand Usu International. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama, kita akan lakukan penjualan dengan menggunakan pesanan penjualan yang sudah dipesan oleh pelanggan bernama Grand Usu International. Untuk menginput penjualan, Anda bisa klik ke menu penjualan. Kemudian klik kembali pada modul daftar penjualan. Lalu, klik tambah. Nah, di sini, tentukan nama pelanggannya terlebih dahulu. Cari pelanggannya, lalu klik pelanggannya, kemudian klik pilih item. Langkah selanjutnya, masukkan nama salesnya ya. Setelah sales sudah dimasukkan, kita akan mengambil data pesanan dari pelanggan bernama Grand Usu International. Untuk mengambil pelanggannya, klik icon pencarian di sini. Nah, nantinya secara otomatis, sistem akan menampilkan data pesanan dari pelanggan Grand Usu International yang sudah kita tambahkan. Untuk menambahkan data-datanya ke dalam daftar item penjualan, Anda bisa klik pesanannya, lalu klik pilih item. Nah, nantinya, sistem akan mengambil data-data pesanan tersebut. Terlihat pajaknya secara otomatis akan menjadi exclude. Perlu diingat, saya sudah men-setting pelanggan ini agar pajak PP-nya menjadi exclude dan otomatis nilai pajaknya berubah menjadi 11%. Nah, untuk men-setting atau mengaturnya agar otomatis menjadi PPN exclude 11%, Anda bisa men-settingnya di modul daftar pelanggan. Klik ke menu master data, kemudian klik kembali ke modul daftar pelanggan. Cari pelanggannya yang ingin disetting secara otomatis. Klik pelanggannya, lalu klik edit. Di opsi menggunakan pajak, Anda bisa pilih yang exclude. Dan nilai pajak diset dari, Anda bisa pilih data pelanggan. Masukkan nilai pajaknya adalah 11. Dan pada tanggal jatuh tempo, ganti menjadi 30 agar pelanggan tersebut ketika melakukan penjualan kredit, nantinya otomatis di penjualan, jatuh temponya akan berubah dalam 30 hari. Jika sudah disetting, Anda bisa simpan. Kembali ke transaksi penjualannya. Karena pelanggan ini melakukan transaksi secara kredit, maka dari itu, Anda bisa masukkan total akhirnya ke dalam kolom kredit. Setelah dimasukkan, nantinya di pojok kiri bawah terdapat tanggal jatuh tempo. Anda bisa mengisi tanggal jatuh temponya. Misalnya di sini, saya akan masukkan tanggal jatuh temponya adalah 30 hari. Yang berarti, transaksi ini dilakukan secara kredit, maka transaksi ini akan menjadi nilai piutang usaha ke pelanggan bernama Grand Usu International. Jika sudah, Anda bisa klik simpan.
Karena di sini ada transaksi penjualan kredit, maka akan mengakibatkan adanya piutang usaha. Oleh karena itu, kita akan lihat piutang dari pelanggan tersebut. Anda bisa klik ke menu laporan. Kemudian, klik kembali pada modul laporan piutang. Klik laporan piutang beredar. Masukkan nama pelanggannya. Pilih pelanggannya, lalu klik pilih item. Setelah itu, klik preview. Nah, di sini sudah terlihat daftar piutang dari pelanggan Grand USU International. Terlihat tanggal transaksi pada tanggal 21 Juni dan tanggal jatuh temponya sudah diatur selama sebulan, yaitu pada tanggal 21 Juli. Nah, di sini juga sudah terlihat piutang pelanggan senilai 2.644. Dan juga terlihat untuk estimasi hari jatuh temponya. Itu merupakan transaksi penjualan PPN Include dengan menggunakan pesanan. Langkah selanjutnya kita akan catat transaksi penjualan ke pelanggan yang sama, namun tanpa menggunakan pesanan penjualan. Oke, seperti pada video sebelumnya, saya sudah mencatat data-data yang ingin kita lakukan transaksi. Di sini kita ada transaksi penjualan dengan DP senilai 10 juta yang akan masuk ke rekening kita ke Bank Mandiri. Dan transaksi ini juga akan mengakibatkan adanya nilai piutang. Untuk melakukan penjualannya, klik ke menu penjualan, lalu klik daftar penjualan, kemudian klik tambah. Sama seperti tadi, tentukan pelanggannya. Klik pelanggan, lalu klik pilih item. Dan di sini untuk pesanan sudah tidak ada ya, karena pesanan tersebut sudah kita lakukan transaksi sebelumnya. Sebelum menginput itemnya, Anda bisa tentukan sausnya ya. Untuk menginput itemnya, Anda bisa klik di bawah kolom kode item, lalu cari itemnya. Perlu diingat, kolom ini tidak hanya memanggil kode item ya, kolom ini juga bisa memanggil menggunakan nama item, kode barcode. Karena saya sudah mencatat datanya, maka saya hanya menyalin saja. Masukkan itemnya, kemudian klik Enter. Maka, otomatis sistem akan memanggil item yang Anda panggil menggunakan daftar item. Contohnya di sini saya akan panggil itemnya dengan memanggil nama itemnya saja, lalu klik Enter. Nah, nantinya otomatis sistem akan memanggil seluruh item dengan kata yang Anda panggil. Klik itemnya, kemudian Enter. Ulangi penggunaan berikut jika Anda ingin menambahkan itemnya kembali. Nah, jika item sudah dimasukkan semua, Anda bisa tentukan jumlah item yang kita jual kepada pelanggan tersebut. Langkah cara cepat menentukan jumlah ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Karena pelanggan ini akan DP terlebih dahulu senilai 10 juta, maka Anda bisa masukkan nilai DP-nya di dalam kolom tunai atau DP. Setelah DP sudah dimasukkan, tentukan kode akun bank. Transaksi penjualan ini akan menggunakan DP senilai 10 juta yang akan ditransferkan ke rekening Bank Mandiri. Jika sudah, klik OK. Di sini terlihat total lahirnya adalah 22.644.000 karena kita sudah menginput DP-nya adalah 10 juta, yang berarti 22 juta dikurang 10 juta, yaitu 12 juta, maka masukkan sisa kekurangan tersebut ke dalam kolom kredit. Nah, nantinya kekurangan tersebut akan menjadi nilai piutang usaha. Nah, di sini tanggal jatuh temponya sudah otomatis menjadi 30 hari. Perlu diingat, karena tadi kita sudah men-setting pelanggan bernama Grand USU International dengan PPN-nya adalah PPN Exclude sebesar 11% dan jatuh temponya adalah 30 hari. Nah, di sini sudah terlihat ya, jatuh temponya dalam 30 hari.
Dan pajaknya adalah exclude dengan nilai 11% yang diset dari data pelanggan. Nah, jika sudah, Anda bisa klik simpan. Kita lihat di transaksinya, di sini terlihat pajaknya otomatis akan keganti menjadi PPN exclude dengan nilai 11%. Jika semuanya sudah diatur, Anda bisa klik simpan. Ketika simpan sudah berhasil, mari kita lihat laporan piutang pelanggan Grand Lusu tersebut. Untuk melihat laporan piutang, Anda bisa klik ke menu laporan. Lalu klik ke laporan piutang, klik laporan piutang beredar. Masukkan nama pelanggannya. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item, lalu klik preview. Nah, di sini sudah terlihat terdapat piutang pelanggan bernama Grand Lusu senilai 12.644.000. Selanjutnya kita akan lihat laporan dana masuk ke kita senilai 10 juta yang sudah di-DP oleh pelanggan dari rekening Bank Mandiri. Untuk melihat dana masuknya, Anda bisa klik ke modul laporan buku besar, lalu klik buku besar. Setelah itu, tentukan akunnya adalah akun Bank Mandiri. Kemudian pilih opsi tanggal pada tanggal sekarang. Lalu klik preview. Di sini terlihat, terdapat dana masuk senilai 10 juta dari rekening Bank Mandiri. Demikianlah penjelasan mengenai transaksi penjualan kredit PPN exclude dengan PPN sebesar 11%. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program ke toko.